Udah dah. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Desain Manajemen Jaringan Komputer dari kelas A, ingin membahas mengenai laporan akhir mengenai tugas besar DMJK pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Dwi Kamadia Faizal dengan NIM 1019-1023, lalu ada Muhammad Andri Gunawan dengan NIM 1019-1051, ada Nadira Aprilia dengan NIM 1019-1063, dan Nikita Samanta dengan NIM 1019-1065, dan juga yang terakhir ada saya Safitri dengan NIM 1019-1083. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas pada siang kali ini, yaitu yang pertama latar belakang kenapa kita ngambil tempat ini, tempat tujuan kita untuk yang mendesain ini, lalu ada tujuan dan manfaat juga, yang ketiga adalah landasan teori, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir dan penutup. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Andre. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Gunawan yang 1951. Latar belakang dari desain jaringan manajemen jaringan komputer kami itu karena kan seiring dengan perkembangannya internet juga menjadi sebuah kebutuhan yang sering dilakukan dimanapun dan kapanpun. Mulai dari rumah pribadi, kantor, hingga kos-kosan. Menggunakan internet sebagai akses berkomunikasi, media pembelajaran, dan masih banyak lagi. Terus tujuan dan manfaat dari desain kami ini, yang pertama itu untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer tentunya. Terus untuk mengimplementasikan hasil dari ilmu yang telah diberikan selama 1 semester kali ini. Terus ada manfaatnya. Yang pertama untuk membantu membuat DNA desain manajemen dan jaringan komputer. Terus mengetahui bagaimana cara mendesain suatu jaringan dengan benar. Kemudian landasan teori bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk desain mengenai denahnya dulu, seperti pertama mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kosan saya ini berada di dalam satu rumah yang sama, namun dibagi menjadi dua sekat. Yang pertama di sebelah kanan dan sebelah kiri, dan satu rumah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama 2 kamar, lalu ada 1 WC dan juga 1 dapur, begitu juga dengan rumah yang di sebelah kanan. Untuk router sendiri ditempatkan di rumah di sebelah kiri, di bagian depan dekat pintu. Lalu terdapat beberapa user. Yang pertama yaitu laptop berjumlah 2, lalu ada smartphone juga berjumlah 3. Next. Jadi untuk menggambar desain jaringan tersebut, metode yang digunakan yang pertama yaitu DHCP, di mana DHCP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk dapat memberikan IP address secara otomatis ke komputer yang terhubung aktif ke jaringan TCP atau IP. Yang kedua itu wireless LAN atau WLAN atau wireless fidelity. Teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan data yang berjalan pada jaringan komputer lokal tanpa penggunaan kabel dengan menggunakan infrastruktur dan media transmisi yang baru. Dalam hal ini adalah gelombang radio. Next. Selanjutnya ada wireless. Wireless sendiri merupakan sebuah media transmisi yang tidak memerlukan kabel untuk sistem penghantarannya, dikarenakan lebih fleksibel. Media transmisi yang satu ini bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Selanjutnya ada routing static. Routing static sendiri merupakan pengaturan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Yang terakhir yaitu routing dinamik, di mana merupakan cara yang digunakan untuk melepaskan kewajiban mengisi entry-entry forwarding table secara manual. Lalu mengenai pembahasannya, yang pertama yaitu analisis jaringan. Untuk pembuatan desain juga kita lakukan di Cisco Packet Tracker. Yang pertama kita harus membuat denah dulu, denah yang telah kita buat tadi di bab sebelumnya. Jika sudah, maka kita bisa mengklik tampilan routernya,
Lalu di dalam tampilan router itu terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu setup, wireless, lalu security, dan lain-lain. Yang pertama, kita bisa mengatur router ini menjadi DHCP yang otomatis. Lalu kita bisa juga mengatur IP address yang sesuai dengan WiFi saya yang di router saya yang di kosan dengan alamat 192.168.1.1 dengan jumlah maksimumnya yang kita atur adalah 12 user. Next. Lalu untuk pembahasan wireless, kita bisa mengklik pada komputernya. Yang pertama mungkin kita bisa mematikan laptopnya. Jika sudah, kita bisa mengganti port yang ada pada default laptop bawaan tersebut dengan port yang berada di sebelah kanan bawah. Lalu ketika kita nyalakan laptopnya, next, maka kita bisa mengetes apakah sudah tersambung ke router dengan cara kita menuju ke command prompt lalu mengetik ping alamat router yang sudah sesuai router tadi, yaitu ping 192.168.1.1, maka bisa dilihat pada gambar yaitu tersambung. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk perhitungan desain jaringan pada COSDWiki memiliki user sebanyak 5 dan menggunakan kabelan kategori 5. Yang memiliki kelajuan 100 Mbps pada access point dan memiliki nilai delay bebas maksimum sebesar 33 ms. Sehingga diketahui bahwa nilai capacity 1 atau C1 yaitu 5, nilai capacity 2 yaitu C2, laju transisi data pada kabel Cat 5 sebesar 100 Mbps, lalu nilai D0 atau delay bebas sebesar 33 ms. Sehingga perhitungan yang kami dapatkan yang pertama adalah utility. Rumusnya adalah C1 dibagi C2 dikali 100%, dan didapatkan nilainya 5 dibagi 100 lalu dikali 100. Nilai utility-nya sebesar 5%. Lalu perhitungan kedua yaitu delay efektif atau D1 yang memiliki rumus D0 dibagi 1 dikurangi utilisasi atau utility, dan didapatkan sebesar perhitungannya diantaranya 33 dibagi 1 dikurang 0,05, dan besar nilai delay efektifnya sebesar 34,74 M/s. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian adapun analisis harga. Analisis harga dalam pembuatan desain jaringan pada COSDWiki, yang pertama ada perangkat Acer Predator Nitro 5 dengan jumlah 1 dengan kuantitasnya 1 dengan jumlah harga 13.550.000. Yang kedua itu ada ZTE router dengan kuantitas 1 dengan jumlah harganya 250.000. Yang ketiga itu ada Asus ROG Smartphone dengan kuantitas 1 dengan jumlah harganya 10.900.000. Yang keempat ada Xiaomi Red 8 dengan kuantitas 1 dengan jumlah harga 2.200.000. Yang kelima ada Lenovo IdeaPad dengan kuantitas 1 dengan jumlah harga 12.099.000. Dan yang terakhir ada Vivo V15 dengan kuantitas 1 dengan jumlah harga 4 juta, sehingga total dana dalam pembuatan desain ini adalah 42.999.000 rupiah. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan yaitu jaringan komputer khususnya WLAN telah banyak digunakan mulai dari perusahaan, perguruan tinggi, rumah sakit, hotel, bahkan kos-kosan, khususnya salah satunya yaitu COSDWiki yang menggunakan WLAN ini. Berdasarkan penelitian kami, rancangan desain jaringan komputer pada COSDWiki sudah cukup terolah, melihat dari tata letak ruangan serta topologi yang digunakan, serta hasil perhitungan desain komputer yang kami lakukan dapat diketahui bahwa delay efektif pada COSDWiki yaitu sebesar 34,74 M/s. Dan adapun total biaya yang digunakan dalam
membeli peralatan untuk menjalankan jaringan ini yaitu sebesar Rp42.990.000. Kemudian saran dari kami, pemilik kosan setidaknya tahu atau mengerti tentang jaringan agar jika sewaktu-waktu terdapat gangguan pada jaringan dapat langsung ditangani oleh pemilik kosan. Baik, mungkin itu saja slide yang bisa kami tampilkan mengenai laporan tugas besar desain manajemen jaringan komputer pada kali ini. Kami meminta maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Mohon lebihnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.